Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Fitrianti dengan NIM B2406214 dari kelas B2. Kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kebijakan dalam kebidanan tentang dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan dengan dosen pembimbing Ibu Susanti, SST, MK. Ketidaksetaraan gender merupakan keadaan diskriminatif sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin dalam memperoleh kesempatan, pembagian sumber-sumber dan hasil pembangunan serta akses terhadap pelayanan. Yang pertama, bias gender dalam penelitian kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengakibatkan gangguan pada perempuan tidak mendapat perhatian bila tidak mempengaruhi fungsi reproduksinya, misalnya dismenorrhea dan osteoporosis. Yang kedua, perbedaan gender dalam akses terhadap pelayanan kesehatan berbeda dengan negara maju. Kaum perempuan di negara berkembang pada umumnya belum dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang pertama, stereotype, adalah keyakinan yang terorganisir tentang karakteristik yang berkaitan dengan kelompok sosial yang berbeda seperti etnis, minat, aspek, dan fisik. 2. Diskriminasi diartikan sebagai pembedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, rasa, latar belakang sosial, dan lain-lain. Ketiga, beban ganda. Beban ganda adalah pembagian kerja yang tidak merata jumlah pekerjaan yang diberikan, terlalu banyak, dan waktu mengerjakan pekerjaan tersebut pun lebih banyak. Yang keempat, subordinasi budaya. Patriarki menimbulkan adanya prioritas nomor 1 dan nomor 2. Pembagian kelompok superior yang biasa diberikan kepada laki-laki yang dianggap kuat dan kelompok perempuan dianggap lemah, dan mereka disebut dengan kelompok inferior. Yang kelima, kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku yang merupakan respon terhadap stresor yang dialami seseorang, yang ditujukan dengan tindakan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kekerasan dibedakan beberapa karakteristik. Yang pertama, kekerasan emosional. Kedua, kekerasan seksual. Ketiga, kekerasan sosial. Keempat, kekerasan ekonomi. Ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan gender sering ditemukan pula ketidakadilan gender, yaitu ketidakadilan berdasarkan norma dan standar yang berlaku dalam hal tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dalam pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan kebutuhan dan kekuasaan. Yang pertama, keadilan dalam status kesehatan, yaitu terciptanya derajat kesehatan yang setinggi mungkin baik dalam bentuk fisik, psikologi, dan sosial bagi setiap warga negara. Kedua, keadilan dalam pelayanan kesehatan, yaitu berarti bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanpa tergantung pada penduduk sosial seseorang dan diberikan sebagai respon terhadap harapan dan pantas dari masyarakat dengan penarikan biaya pelayanan yang sesuai dengan kemampuan bayar seseorang. Gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki maupun perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, diskriminasi gender. Yang kedua, marginalisasi atau peminggiran. Yang ketiga, peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara. Yang keempat, violence atau kekerasan. Yang kelima, beban kerja berlebihan. Dampak permasalahan gender yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, pernikahan dini berdampak pada kesehatan mental fisik. Dalam bentuk fisik, organ reproduksi belum siap. Kemudian psikologi, dalam bentuk psikologi yaitu tertekan, gelisah, kecemasan, dan stres. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap perempuan yang berdampak pada penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran keluarga. Kemudian dampak permasalahan gender pada praktik kebidanan. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat berdampak pada praktik kebidanan, misalnya pada program KB yang cenderung diarahkan pada perempuan. Bidan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pelayanan KB dengan menyosialisasikan alat kontrasepsi dan efek sampingnya, mempromosikan dan melakukan KIE kepada keluarga tentang kesetaraan gender dalam pelayanan KB, melibatkan suami dalam kesetaraan dan persetujuan penggunaan alat kontrasepsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.